Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Rizal Fazlaini SSTMK, merupakan salah satu dosen tetap di program pendidikan profesi bidan, Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Bina Bangsa Gen Sampena, Banda Aceh. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ganjil. Mata kuliah ini adalah mata kuliah fisiologi yang merupakan mata kuliah wajib dasar dengan kode NKKD 1555 dengan jumlah beban 2 SKS teori. Adapun bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah fisiologi merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa dalam perkuliahan. Dalam perkuliahan dibahas mengenai fisiologi manusia. Adapun topik pembahasannya yang pertama, konsep dasar ilmu fisiologi, kedua, fisiologi sistem motorik gerak, 3. Fisiologi sistem perdarahan, 4. Fisiologi sistem pernafasan, 5. Fisiologi sistem saraf, 6. Fisiologi sistem integumen, 7. Fisiologi sistem pencernaan, 8. Fisiologi sistem ekspresi, 9. Fisiologi kelenjar endokrin, dan yang ke-10 fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Kegiatan pembelajaran meliputi perkuliahan dengan berbagai pendekatan dan metode yang banyak melibatkan mahasiswa, seperti diskusi dan analisis kasus. Kemudian evaluasi dilakukan melalui responsi, tes tertulis, serta tugas-tugas terstruktur dan partisipasi mahasiswa dalam kelas. Bentuk pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Adapun mata kuliah ini memiliki beberapa CPL, yaitu CPL 02, lulusan mampu menguasai konsep teoritis keilmuan kebidanan dan keilmuan lain yang menunjang praktik pelayanan kebidanan. CPL 03, lulusan mampu menguasai teori aplikasi strategi pengambilan keputusan dengan menggunakan iptek secara akuntabel dan bertanggung jawab berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, etis, dan berdasarkan bukti ilmiah serta menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, prototype, proyek, atau bentuk lainnya. Yang terakhir, CPL 09, lulusan mampu menetapkan pendekatan perawatan yang berpusat pada keluarga dalam seluruh tahapan pengasuhan kebidanan, promotif, dan preventif dengan memanfaatkan inovasi dan perkembangan teknologi secara tepat guna, beretika, dan berbasis kebutuhan perempuan, keluarga, dan masyarakat. CPNK dalam mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan konsep dasar fisiologi manusia dan mekanisme hemostasis sebagai dasar fungsi normal tubuh. Kemudian, mampu menganalisis sistem fisiologi reproduksi dan perubahan fisiologis pada perempuan sepanjang siklus kehidupan reproduksi, pubertas, menstruasi, kehamilan, persalinan, nifas, dan laktasi sebagai dasar pelayanan kebidanan. Kemudian, mampu menganalisis mekanisme tubuh manusia berdasarkan konsep dan bukti ilmiah yang mendukung pengambilan keputusan dalam pembelajaran dan praktik kebidanan. Selanjutnya, mampu menjelaskan konsep fisiologi tubuh manusia, khususnya fisiologi reproduksi perempuan, sebagai dasar pelaksanaan upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kebidanan yang berpusat pada perempuan dan keluarga. Jadi yang terakhir,
mampu menafsirkan perubahan fisiologis pada perempuan sepanjang siklus reproduksi kehidupan dengan memanfaatkan sumber informasi dan teknologi kesehatan sebagai dasar pendidikan kesehatan bagi perempuan, keluarga, dan masyarakat. Pada mata kuliah ini, bobot penilaian memiliki 4 komponen. Pertama, sikap 20%, pengetahuan 30%, keterampilan umum 30%, dan keterampilan khusus 20%. Berikut adalah video pembelajaran fisiologi pada pertemuan ke-10 dengan topik sistem reproduksi, subtopik menstruasi. Saya si Markus kemudian siap set. Ayo. Oke, ambil kalian semua siap set. Hari ini kita akan masuk di mata kuliah fisiologi pertemuan dengan topik siklus menstruasi, ovulasi dan spermatogenesis. Ya, sebelumnya kalian sudah belajar anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi organ reproduksi perempuan dan organ reproduksi laki-laki. Nah, hari ini kita akan bahas siklus menstruasi. Begitu ya. Harapannya nanti kalian mampu menjelaskan dan paham bagaimana siklus menstruasi, ovulasi dan spermatogenesis. Ya, Pak? Organ reproduksi wanita. Bukan sistemnya ya saja. Di sini kelihatan ada uterus. Ya, uterus ada fundus uterus. Kemudian ada bagian-bagiannya. Di sini seharusnya ada pinggir. Kemudian ada ovarium. Ovarium tempat menghasilkan apa itu ovum? Nah, ini hari ini bahas dulu ya menstruasi. Kalian semua tahu ya menstruasi apa ya? Tahu. Menstruasi ada siklus bulanan dan fase-fasenya. Kemudian ovulasi, pelepasan sel telur dan proses pembuahan. Kemudian kita lihat spermatogenesis. Punya siapa ini spermatogenesis? Pembentukan dan pematangan sperma. Kemudian yang di bagian keempat, gangguan dan kesehatan, kondisi medis dan pencegahan. Oke, kita lanjut lagi menstruasi. Ya, menstruasi itu adalah proses peluruhan lapisan rahim atau sama dengan endometrium yang keluar melalui vagina setiap bulannya ketika sel telur tidak dibuahi. Kalau sel telur dibuahi berarti terjadi apa? Kehamilan. Tidak terjadi kehamilan, sel telur tidak dibuahi, maka dinding endometrium di mana itulah yang kita rasai atau perempuan-perempuan alami setiap bulannya. Ya. Nah, ini durasinya ada yang sampai 3 sampai 7 hari durasinya. Kemudian ada di siklusnya 21 sampai dengan 35 hari. Apa beda durasi dan siklus? Jaraknya, durasi, jadi berbeda ya. Kalau durasi itu ada orang 3 hari sudah selesai. Tapi di situ dikatakan 3 sampai 7 hari. Tapi itu kalau menstruasi bagaimana? Iya, normalnya memang sampai masih dikatakan normal jika dia sampai dengan 15 hari. Tapi biasanya terjadi di 3 sampai 7 hari. Dan yang berbeda antara siklus dengan durasi itu berbeda. Kalau siklus tadi kan jarak haid yang bulan ini, haid bulan berikutnya, itu namanya siklus. Berapa banyak pembuluh darah yang dikeluarkan?
pertama kali disebut dengan istilah menarche. Ya, menarche. Terjadi biasanya pada usia 10 sampai dengan 16 tahun dan berakhir saat menopause. Di usia kurang lebih 50 tahun. Fase siklus menstruasi. Siklus rata-rata 28 hari. Kenapa dibilang rata-rata? Kebanyakan perempuan mengalami siklus menstruasi itu selama 28 hari. Itu kan tadi udah bilang normalnya sampai 30. Berarti kalau ada yang 30 masih normal atau tidak? Masih normal ya. Nah, menstruasi hari 1 sampai ke 5 itu dikatakan terjadi perubahan endometrium. Kemudian hormon estrogen dan progesteronnya rendah. Nah, kemudian perdarahan vagina dapat terjadi dalam perut. Atau kalian pernah nggak mengalami dismenor? Nyeri haid. Ya. Kemudian di fase hari 1 sampai 13 itu ada folikular. Estrogen meningkat, SH merangsang folikel, endometrium menebal kembali, kemudian folikel geras berkembang. Nah, ovulasi hari 14. Lonjakan LH menyebabkan ovulasi. Lonjakan LH menyebabkan ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya sel telur dari ovarium. Nanti kalau bisa dibilang masa subur. Lonjakan LH menyebabkan ovulasi, sel telur dilepaskan, telur yang sudah matang, ya si ovarium yang sudah matang dikeluarkan dari rumahnya. Ovum yang sudah matang dikeluarkan dari ovum. Nah, suhu tubuh biasanya meningkat naik 0,2 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, makanya ada yang namanya perhitungan suhu basal tubuh kalau kita mau melihat masa subur. Salah satunya bisa dengan cara mengecek suhu tubuh kita. Kan suhu tubuh tiap malam itu dalam waktu kapan ya masa subur saya? Salah satunya, bukan satu-satunya. Jadi dicatat malam ini berapa suhu tubuhnya. Tiap malam dicatat. Nah, ketika terjadi peningkatannya nggak banyak, hanya 0,2 derajat Celcius. Nah, masa ini adalah yang dikatakan masa subur. Ya. Kemudian luteal, ada fase luteal, yaitu hari 15 sampai dengan hari 28. Ini satu siklus ya. Dalam satu siklus itu kan 1 sampai 2 hari ya, 1 bulannya. Kayak tadi 35 hari panjang. Nah, korpus luteum terbentuk, progesteron meningkat, endometrium mempersiapkan kehamilan. Jika tidak hamil, akan terjadi menstruasi. Saya izin bertanya, saya Aisyah Laskar, izin bertanya Ibu, kenapa ketika tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan itu dinding rahim itu bisa lumpuh? Oke, baik, bagus pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Sebelum saya jawab, ada yang bisa jawab? Jadi, si endometrium ini kalau dianalogikan, endometrium ini dipersiapkan sebagai kasurnya, ya, kasurnya untuk proses kehamilan. Kembali tadi kan, ketika tidak terjadi kehamilan, si kasurnya kan bongkar, nggak ada yang nginep. Itu analoginya ya. Kalau ada yang mau nginep, kasurnya disiapin. Siapa yang nginep? Hasil konsepsi. Nyimak ya kan, nempel di dinding rahim. Si endometrium ini terbentuk dalam bentuk persiapan menyambut hasil konsepsi. Nah, jika tidak terjadi kehamilan, si endometrium ini harus diluruskan. Kalau tidak diluruskan, terjadi penumpukan. Ya, di fase ini apa sih yang terjadi? Estrogen progesteronnya rendah atau tinggi? Nah, waktu subur estrogen progesteron tinggi ya. Masa subur, ya tinggi dia, teballah endometriumnya.
Ketika dia tidak ada kehamilan, si estrogen progesteron tumbuh besar. Si dinding rahim tipis kembali dia jadi diluruskan. Lalu dia tidak diluruskan akan terjadi penumpukan. Tebal dinding endometriumnya akan bisa mengakibatkan infeksi. Begitu, ya. Lihat tadi saya bawa ke analoginya seperti itu ya, istilahnya gitu. Dan kemudian bisa diterima nggak? Bisa dipahami dulu nggak? Tapi yang perlu kita pahami sekali adalah ketika masa subur, estrogen, progesteron meningkat. Ketika haid, estrogen, progesteron menurun. Hormon lainnya, kalau hormon untuk meningkatkan mood apa namanya? Kortisol, dopamin. Betul, dopamin. Kalau kortisol apa? Hormon apa? Hormon apa kira-kira? Prolaktin. Kalau lagi haid ada nggak emosinya tidak stabil? Ada. Pada saat itu si hormon estrogen progesteronnya rendah. Hormon apa yang meningkat? Lupa. Estrogen. Lupa ya? Estrogen. Estrogen progesteron turun. Turun kan kalau lagi haid? Benar nggak? Yang mengakibatkan mood kita nggak bagus itu kerja siapa? FSH. FSH. Yang perintahkan keluar itu hipotalamus, GnRH. Itu kan? Gitu ya. Jadi makanya masa subur itu masa dimana si estrogen dan progesteron. Jadi moodnya orang haid itu biasa ya, senggol bencoet, gampang tersinggung, begitu kan? Ya, buat semua ini dan ngerasain. Oke, kita lanjut dari mata. Bisa. Ada lagi yang mau ditanya? Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ada? Ada. Kita lanjut dulu. Ada apa dideteksi dengan tes pack? Tahu tes pack semuanya? Tahu. Ovulasi positif 24 sampai dengan 36 jam sebelum ovulasi. Positif 24 sampai dengan 36 jam sebelum ovulasi. Apa ini maksudnya? Kalian pernah nggak dengar? Pernah nggak cinta? Orang baru nikah, ya? Kan dia itulah koitus, tahu melakukan hubungan seksual. Nikahnya bulan ini, misalkan ini bulan berapa sih? 6. Bulan depan dia udah positif hamilnya, udah positif hamil. Pernah nggak dengar kayak gitu? Jadi nanti jangan dibilang baru juga pas 10 bulan nikah udah lagi ya, berarti nggak keluar nikah. Enggak, ternyata rahimnya betul-betul udah mempersiapkan dan ketemu bagus sekali waktu bulan langsung terjadi pembuahan, nggak haid, gitu kan? Ini yang sekali dulu orang begitu itu ya, secara teori aja ini dikatakan seperti itu. Nah kemudian nyeri ringan di satu sisi paruh bawah, sisi ovarium yang berovulasi berlangsung beberapa jam. Sisi ovarium yang berovulasi, ovarium itu ada berapa? Kan ada yang kiri kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Yang berovulasi, kalau yang ovulasinya sebelah kanan, nyerinya lebih kita rasakan di daerah perut bagian bawah sebelah kanan. Nah itu kok sakitnya sebelah kiri doang, sebelah kanan enggak, atau sebaliknya, atau dua-duanya, ya. Ternyata ovulasi itu bikin jadi perut. Kemudian kan nyeri perut ketika haid atau sudah mulai di beberapa hari sebelum haid? Sebelum. Ini kayaknya ini udah mau haid nih, udah nunjukin tanda-tandanya. Perutnya kayak enak, payudaranya kok rasanya sakit. Ada yang kayak gitu ya? Ada yang enggak, biasa aja. Tapi dia paling ngerasain ya sakit-sakit
bulat biasa lah gitu kan. Dan tiap-tiap orang itu merasakan tanda-tanda yang berbeda-beda ya, nggak sama. Kemudian perubahan serviks. Serviks menjadi lebih lunak, tinggi, terbuka dan basah saat mendekati ovulasi. Ini dia. Mulut berani apa namanya? Nah, kemudian kita ke siklus kalender ovulasi biasanya terjadi hari ke-14 jika dia siklus 28 hari atau 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Pernah dengar nggak masa subur itu seminggu sebelum, 2 minggu setelah haid? Ya, apa kembali? Gitu ya. Nah, pernah dengar ya? Kapan masa subur itu? 1 minggu sebelum haid atau 2 minggu setelah haid? Coba, jadi ada yang pernah dengar, ada juga nggak pernah dengar ya. Tapi sering tuh orang yang bilang kayak gitu. Ya itu kan bahasa awamnya kan seperti itu ya. Kalian lanjut di spermatogenesis. Nah, yang tadi ada pertanyaan nggak mengenai hal itu? Ada? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada pertanyaan nggak? Kita masih ngomong yang haid nih. Kita belum ngomong spermatogenesis. Ngaruh ya, berpengaruh. Kan tadi ngomongnya hormon, asupannya nggak ada, asupannya nggak cukup. Kayak mana hormonnya mau stabil, si otak juga masih perintah ke seluruh tubuhnya, bagaimana orang nggak sehat. Nutrisi yang tidak baik, oksigen yang masuk kurang, nggak ada yang menginginkan, kan jadinya akan mempengaruhi hormonal. Jadi tadi stres, nutrisi itu sangat mempengaruhi. Coba aja deh kalian kalau bulan stres terus, mainnya kok haidnya jadi sedikit ya, kok haid kali ini telat, kok bulan ini aku nggak haid ya, hamil kali ya. Ya kalau memang nggak pernah berhubungan kan nggak mungkin hamil kan, nanti kayak berita karena mimpi. Iya. Nggak ada ya. Ini tidak ada proses fertilisasi, tidak ada proses pembuahan, jadi itu nggak mungkin hamil. Jadi berpengaruh. Ya, jadi masa-masa prakonsepsi, makanya kan sebenarnya persiapan untuk kesehatan organ reproduksi itu bukan dimulai ketika kalian sudah haid, tapi dari sebelumnya. Dari pola makan, kebiasaan, kenapa kok ada yang cepat haidnya, ada yang udah umurnya udah sekian baru haid, itu semuanya dipengaruhi oleh nutrisi. Ya, bisa diterima? Pertanyaan ya, sudah kita bahas. Nah, hari ini pembahasan kita cukup sampai di sini ya. Nah, kita bahas masalah menstruasinya dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai spermatogenesis. Kita lanjut di proses terjadinya kehamilan. Ya, nanti tolong belajar karena nanti di pertemuan berikutnya saya akan recall dulu nih. Saya akan melakukan proses untuk materi hari ini sejauh mana penguasaan kalian. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya karena tiap-tiap pembahasan itu berhubungan. Ya, begitu ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Absensinya sudah semua ya? Sudah. Kalau memang masih ada pertanyaan, nanti boleh disimpan dulu, boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Insya Allah kita bertemu di pertemuan ke-11 di minggu depan. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah fisiologi yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah fisiologi pada program studi pendidikan profesi bidan Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Bangsa Gate Sempena Banda Aceh. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang terlibat
yakni Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti 13 Wilayah Aceh, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Bangsa Ketsempena, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.